Halo semua, salam semua, selamat semua. Omon-omon lagi melanjutkan bagaimana kalau kita mengusung Pak Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Pak Prabowo Subianto nanti di pemilu 2029 ya. Bukan sekarang. Kalau sekarang namanya memakzulkan, tidak boleh ya. Sekarang pemerintahan sedang baik-baik saja, sedang kondisi yang kondusif. Jadi saya berharap untuk Pak Anies ini bisa memanfaatkan situasi politik saat ini yang tenang, aman, nyaman, dan damai. Hanya sedikit kericuhan di mana terjadi hiruk pikuk di medsos itu ijazahnya Pak Jokowi yaitu. Dan menurut Broton ini daripada kita memburu ijazah yang sudah pasti tidak berhasil. Karena apa? Karena UGM juga sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Diperkuat lagi oleh Bareskrim Polri, di mana ijazah itu sudah identik ya loh. Biarpun pada dasarnya identik itu ya bukan berarti sama persis sama plek, bukan. Maksudnya kertasnya, jenis kertas, jenis tinta itu sama. Ya kalau namanya ya Pak Jokowi ya Pak Jokowi, nama temennya Pak Jokowi ya temennya Pak Jokowi. Aduh, batuk aku. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu dengan batuk ini bisa menjadikan konten saya ini berpendar, bisa memberikan inspirasi bagi yang lain, bisa memberikan inspirasi pada para profesor-profesor itu, para akademisi-akademisi. Saya juga pengen loh jadi buka wawasan, wacana, dan wacini. Oke, saya sampai lupa untuk memberi sambutan. Halo semua, salam semua, selamat semua, asal-asalan konten bersama Broton. Dimana konten hari ini akan saya lanjutkan dengan konten saya, dimana sebelum ini saya berkonten mengenai bagaimana kalau kita mengusung Pak Anies Baswedan untuk maju mencalonkan diri jadi Presiden RI ke-9 ya berarti ya. Tapi nanti di pemilu 2029 harus mengalahkan Pak Prabowo. Jadi nanti saya akan mengusulkan sebaiknya kalau Pak Anies Baswedan itu bersemangat dan sangat ingin menjadi presiden, saya akan usulkan wakilnya. Dan itu pasti top, tidak akan berseberangan itu pasti. Dan itu pasti unsur keberlanjutannya ada. Dan saya akan mengusulkan untuk Pak Anies Baswedan ini wakil presidennya saya harap dari Pak Kaisang Pangarep, putra Pak Jokowi gitu loh. Jadi nanti seru pertandingannya. Ayo, daripada kalian mengurusi ijazah-ijazah yang udah pasti kalah loh ya. Ya, untuk Pak Roy Suryo, untuk Pak Rismon, untuk Bu Tifa dan lain-lain. Apalagi itu yang sudah terbentuk tim atau komite atau apapun namanya, perkumpulan ya. Itu namanya TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Itu kan pasti banyak sekali toh, berjuta-juta itu masanya. Makanya itu dikonklusikan. Wah, apa itu konklusi itu? Konklusi itu apa, Bro? Kesimpulan. Hah? Kesimpulan. Kesimpulan. Berarti bisa disimpulkan karena TPUA itu namanya aja keren toh. TPUA itu tim pembela, namanya tim pembela kan pasti dibela semuanya, ulama dan aktivis. Dan apalagi untuk para akademisi juga banyak sekali kok yang mendukung Pak Anies Baswedan. Daripada Pak Ikrar Nusa Bakti juga keselip lidah, tahu-tahu mendukung Pak Jokowi, tahu-tahu mendukung Pak Prabowo, itu oke lah. Dan sekarang malah menghujat kan tidak bagus toh. Mendingan langsung tunjukkan kualitasmu, dukung Pak Anies Baswedan untuk menjadi presiden 2029 menggantikan Pak Prabowo di pemilu nanti ya tentunya. Dan saya usulkan ini Pak Wakil Presidennya itu nanti Pak Kaisang, Ketum PSI. Apalagi nanti dengar woro-woronya ini dari geng-geng Solo katanya, dari Bapak Jokowi itu mau
menempatkan dirinya di PSI. Tapi menurut saya itu saya rasa kurang 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 bagus lah. Karena apa? Bukan berarti mengecilkan partai sosial solidaritas Indonesia ya. Tapi untuk sekelas Pak Jokowi itu bagaimana gitu, karena nama besar Pak Jokowi itu udah sangat besar, mendunia masalahnya dibanding Pak Anies. Salah lagi deh. Tapi nggak apa-apa, ini dari pemikiran politik dari para pengangguran. Bukan para pengangguran, pengangguran yang namanya Bruton itu kan perlu cuan-cuan. Siapa tahu nanti Pak Anies Baswedan mendengarkan konten saya. Jadi saya anjurkan Pak Anies untuk menggait nanti Pak Kaisang Pangarep ya. Pasti saya dukung, dan nanti saya akan membuat kendaraan buat Pak Anies, yaitu Partai Pengangguran Seluruh Indonesia, PP Partai Para Pengangguran Seluruh Indonesia, P3SI ya. Wow, apalagi nanti ditambah lagi apa itu namanya, para pekerja online itu termasuk ojol, bukan pinjol ya, ojol. Tapi itu bisa dibalik Pak. Kalau selama ini harusnya ya, untuk para ojek online itu, driver online itu, harusnya kan itu dijadikan mitra. Tapi faktanya saat ini tuh dianggap bukan mitra daripada GoTo. Ya itu yang saya dengar loh. Kalau itu saya lihat sendiri loh, kalau saya nilai ya. Jadi lebih baik Bapak itu, kan Bapak punya nama besar tuh, Bapak bisa nyari dana dari mereka. Tapi yang jelas setelah Bapak jadi, mereka harus diperhatikan. Jangan dipotong komisinya 20%, kalau perlu ditambah subsidinya mereka yang bekerja. Jadi kayak Pak Prabowo meluncurkan program bantuan apa itu, subsidi upah ya toh, untuk para pekerja. Ya ini untuk para ojek online dan driver online itu ya, dan pekerja-pekerja online yang bertarung dengan sengit di jalanan. Wah, seru banget kayaknya. Itu ya diperhatikan Pak, harus juga dapat itu Pak, dapat subsidi nanti. Jadi kalau seandainya nanti Bapak sudah jadi, Bapak Anies ya, Bapak Anies Baswedan nanti 2029 jadi presiden. Jadi ojek-ojek online, driver online itu jangan dipotong 20%, kalau perlu tidak ada potongan. Terus Bapak semua juga harus balik. Selama ini katanya pada ngomong membela rakyat kecil, tapi faktanya yang rakyat kecil ya yang mau, rakyat kecil lah yang membela mereka Pak. Bener ya? Banyak sekali para hebat berbicara itu katanya memperjuangkan rakyat kecil. Tapi faktanya Pak, yang saya tahu, yang saya lihat, yang saya dengar, bukan rakyat kecil yang diperjuangkan. Mereka tidak memperjuangkan rakyat kecil, wong cilik. Tapi ya yang diperjuangkan rakyat mereka sendiri. Kelompok mereka sendiri yang jelas gitu. Ya memang itu juga bagian daripada rakyat. Makanya itu Pak, nanti kalau udah jadi presiden Pak Anies Baswedan dan Pak Kaisang Pangarep itu saya harap dibalik, gaji-gaji pejabat dikecilin lah. Kan pejabat-pejabat itu kan rata-rata sudah kaya raya tuh. Rakyat-rakyat itu yang penting tiap hari bisa makan, minum, ngerokok, itu udah cukup Pak. Terus kalau nanti sakit, ke rumah sakit juga perlu pelayanan yang baik. Namanya juga nyawa manusia itu harus diperhatikan gitu ya. Kalau sekarang memang aduh, ada BPJS ya, tapi sepertinya kurang efektif ya. Jadi kurang mengenal lah. Apalagi kalau kayak saya gini, tabungan aja tidak ada. Ya bagaimana kalau nanti tahu-tahu suatu waktu saya sakit tidak ada biaya buat ke rumah sakit, ya otomatis saya mengandalkan penyembuhan alternatif saya sendiri. Tahan rasa sakit itu Pak, itu alternatifnya Pak.
Tapi untuk sementara ini saya berkonten sekian dulu. Nanti akan saya lanjut lagi omon-omon ini. Siapa tahu ada yang mendengar ya. Jadi perhatian supaya pejabat-pejabat publik itu, pejabat-pejabat pemerintah itu coba berbaliklah berpikirnya. Dimana katanya memperjuangkan rakyat kecil itu ya buktikanlah. Dimana pengangguran ini juga biar terjaga supaya 3 kali makan itu juga terpenuhi, Pak. Oke lah, sekian dulu dari Broton. Senang terus mau tahu sip. Terima kasih. NKRI harga mati. Merdeka!